Makanya disitulah dimanapun habisnya ilmu ini tepatnya dirasa. Kalau sudah rasa merasakan, kenyataannya timbul yang namanya akhlak budi pekerti yang luhur. Karena itu mencerminkan amal ibadah dan kenyataan apa yang sudah kita terapkan pelajarannya di perguruan. Maka sudah sering dikatakan, ketika Bapak Ibu adik-adik di depan orang yang kasar, Bapak Ibu adik-adik ini seperti air yang ada di dalam gelas yang jernih. Jadi ada kopi, ada teh, ada gula, terlihat. Kalau kita lupa akan jati diri, maka kita akan banyak tingkah. Kalau kita lupa hakikat kejadian diri, maka kita akan banyak melakukan kesalahan. Kalau kita lupa tujuan hidup ialah negeri akhirat, maka kita akan panjang angan, merasa hidup selama-lamanya. Makanya disitulah dimanapun habisnya ilmu ini tepatnya dirasa. Kalau sudah rasa merasakan, kenyataannya timbul yang namanya akhlak budi pekerti yang luhur. Karena itu mencerminkan amal ibadah dan kenyataan apa yang sudah kita terapkan pelajarannya di perguruan. Maka sudah sering dikatakan, ketika Bapak Ibu adik-adik di depan orang yang kasar, Bapak Ibu adik-adik ini seperti air yang ada di dalam gelas yang jernih. Jadi ada kopi, ada teh, ada gula, terlihat. Cuman namanya pembimbing ini mengajarkan akhlak budi pekerti yang luhur, tidak mungkin akan diperlihatkan. Coba ini untuk berkaca kepada diri sendiri masing-masing. Setiap hari umur kita berkurang. Setiap hari nyata kita akan menemui kembali kepada yang menciptakan kita. Itu yang perlu ditekankan di diri kita masing-masing. Maka sudah sering saya katakan, pulang itu tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Nah, pulang itu adalah rahasia. Kalau kita pulang sampai masuk alam kubur terus hancur lebur, kayak apa ilmu kita? Maka dikatakan manusia diciptakan paling sempurna bentuknya. Jangan sampai berhenti kepada itikat manusia berasal dari tanah, maka akan hancur lebur badan kita. Naikkan, tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api naik lagi kembali kepada nur Muhammad, nur daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinaikkan lagi dari Nur Muhammad kembali ke Nurullah. Makanya terbitlah kata-kata Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, bagaimana kita? Masa pulang mau dipukuli di alam kubur? Masa pulang mau dihancurkan badan kita? Berarti kita tidak amanah menjaga badan zuhir yang dikatakan Nur Muhammad Zahir. Kenapa? Berarti kita belum sadar di alam dunia. Berarti salat kita disebut di dalam Al-Quran salatnya orang yang lalai. Karena kebanyakan manusia sholat berdirinya betul, secara syariat saja. Berdiri betul secara hakikat ialah
Yang berdiri itu engkau atau aku? Kata Allah. Engkau kah aku? Ya? Yang mendirikan badanmu inilah Allah. Melalui sifatnya dimasukkan ke nur kekasihnya, dinyatakan sebagai ruh rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita ini yang menanggung rahasia kok semena-mena? Terkadang banyak manusia yang pintar syariat fikih nahwu soroh, itu predikatnya LCMA tinggi-tinggi, tapi tidak paham hakikat dengan diri sendiri. Ilmunya benar, nahwu fikih sorotnya benar, tetapi ketika belajar merasa pintar, merasa benar, itulah nanti yang menyeret dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya katakan, seorang murid harus menjalankan puasanya ilmu, karena seujung rambut pun sejatinya kita ini tidak memiliki hak di dalam badan jasmani kita. Setiap hari manusia banyak ingkar, setiap hari manusia banyak munafik, sifatnya Allah dirampas begitu saja. Sudah di perguruan sudah dikatakan, diajarkan bahwa sebelum menjalankan sholatul daim, kembalikan hak Allah Ta'ala. Haknya yang mana? Yang 7 sifat itu tadi. Maka jangan dipakai, diamkan, kembalikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baru bisa tembus. Itulah yang dikatakan 7 sab langit, yaitu tadi 7 sifat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita apa sekarang? Masih mengakuinya. Sudah sering diajari itikadkan kalau mau tidur, yang melihat penglihatan Allah, yang mendengar pendengaran Allah, terus yang merasa rasa dari sifat Allah, yang bergerak berkehendak kudrat irodat Allah, yang hidup daya hayat hayun dari Allah. Berarti yang dikatakan kata-kata la haula wala quwata illa billah, tempatnya di mana? Di keluar masuknya nafas kita. Maka tidak akan bergerak sebiji pasir itu pun tanpa kehendak Allah. Maka manusia tidak akan bergerak dengan tanpa adanya daya hidup dari itulah daya hidup. Kita sering mengucapkan la haula, tapi nggak ngerti tempatnya di mana. Kalau diambil nafasnya bisa bergerak lah, nggak bisa bergerak. Kenapa kita sombong jadi murid? Kenapa kita tidak cepat introspeksi diri? Nggak ngerti loh kita umur ya. Masa mau diinstruksi di alam kubur? Masa mau dipertanyakan banyak pertanyaan di alam kubur? Kalau orang sudah paham, sadar akan jati diri, tidak akan banyak pertanyaan. Sabar tanpa batas, sabar tanpa tepi, karena kita berpegang teguh terhadap yang meliputi. Tidak mungkin kita akan disengsarakan terus kalau kita mengikuti apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah.